Bab 1, Dinasti Naga. Dinasti Naga, Desa Bunga Persik. Tepat setelah Qi Fei sadar, dia mendengar tangisan kecil. Dia merasa aneh. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di lingkungan yang aneh. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan sebuah kenangan yang bukan miliknya datang. Ternyata dia melakukan perjalanan melintasi waktu, ini adalah dunia kuno, dan pemilik aslinya juga bernama Qi Fei. Dan orang yang menangis di luar adalah ibunya, Lin Niang. Qi Fei berpikir sejenak, lalu segera bangkit dan berjalan keluar. Karena keluarga ini sangat miskin, mereka hanya mempunyai satu kamar tidur yang layak. Nyonya Lin sangat menyayangi putranya sehingga dia memberikan kamar tidur itu kepada Qi Fei dan pergi tidur di koridor luar. Malam itu sedikit sejuk, dan Qi Fei melihat sesosok tubuh kurus meringkuk di sudut. Dengan getaran di hatinya, Qi Fei dengan cepat berjalan mendekat dan berkata padanya. Ibu, malam ini dingin, ibu tidurlah di kamar belakang, aku akan berada di luar. Lin Niang mendongak dan melihat sedikit keterkejutan di matanya ketika dia melihat itu adalah putranya. Bukankah Qi Fei sudah lama bersembunyi? Bagaimana dia bisa keluar hari ini? Qi Fei memandang ibunya dan berpikir. Tidak heran, Wang Sanlai terus mengganggunya. Meski usianya hampir 40, dia tetaplah seorang wanita yang menawan. Tidak ada tanda-tanda kering dan jelek, namun memiliki sentuhan kelembutan dari masa lalu. Kelihatannya, sangat bagus. Lin Niang melirik Qi Fei terlebih dahulu, lalu segera melihat ke pintu dengan rasa takut. Kemudian dia mendorong Qi Fei ke dalam kamar dan berkata sambil terus mendorong. Feier, cepat kembali ke kamar, dan jangan keluar, tidak peduli suara apapun yang kamu dengar malam ini. Alasan kenapa dia menangis adalah karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri malam ini apapun yang terjadi. Dia hanya bisa menjamin ketidakbersalahannya dengan mati. Selama dia meninggal, Wang Sanlai tidak akan punya alasan untuk menggelapkan harta keluarga mereka. Saat ini sudah berhari-hari terjadi kekeringan, dan kehidupan setiap orang sudah tidaklah mudah. Namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak risiko, jadi Wang Sanlai tidak boleh merampas 3/4 hektar tanah milik keluarganya. Adegan berdarah seperti itu tidak boleh dilihat oleh Qi Fei yang penakut. Qi Fei melihat ibunya mendorongnya kembali ke kamar. Berdasarkan ingatannya, dia juga tahu alasannya. Dia berkata dengan tegas, Ibu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan berada di luar hari ini, dan aku tidak akan membiarkan bajingan itu datang mengganggumu. Setelah Lin Niang mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia langsung membeku. Dia menatapnya dengan keraguan di matanya. Qi Fei adalah yang paling penakut sebelumnya, bahkan ketika dia mendengar Wang Sanlai ingin melecehkannya di ruang belakang, dia tetap tidak berani keluar. Dia masih belum berani berbicara, tetapi sekarang Lin Niang merasa Qi Fei seperti orang yang berbeda. Bagaimanapun juga, Lin Niang tidak akan membiarkan Qi Fei mengambil risiko ini. Lin Niang memandang Qi Fei dengan air mata berlinang dan terus berbicara dengannya. Jangan impulsif. Kakak ipar Wang Sanlai berasal dari kantor pemerintah dan tidak bisa tersinggung oleh orang biasa. Aku adalah ibu yang tidak berguna dan tidak bisa melindungimu. Mulai sekarang kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Tepat ketika Lin Niang ingin mengatakan lebih banyak kepada Qi Fei. Tiba-tiba mereka berdua mendengar keributan di depan pintu. Lin Niang tanpa sadar gemetar gugup, dan kemudian terus mendorong Qi Fei ke dalam kamar dengan seluruh kekuatannya. Dia pun berkata pelan, Tuan Wang mungkin tidak akan membiarkanku pergi malam ini. Feier, sembunyi saja di dalam kamar dan jangan katakan apapun. Jangan bersuara. Qi Fei tidak hanya tidak kembali ke kamar, tetapi berdiri di depan Lin Niang dan berkata padanya. Ibu, aku sudah dewasa. Jangan khawatir tentang hal semacam ini. Biarkan aku menyelesaikannya. Mereka hanya orang desa yang jujur, sedangkan Wang Sanlai adalah bajingan yang punya kekuatan besar di belakangnya. Mendengar kakak iparnya berasal dari pemerintahan saja, mereka tidak berani melawan. Dan ketika Qi Fei melihat situasi di rumahnya, dia tiba-tiba berpikir bahwa Wang Sanlai sepertinya telah membantu saudara iparnya melakukan beberapa hal yang memalukan. Jika saudara iparnya Jiang Yong sangat kaya, dia pasti ada hubungannya dengan itu. Jika Wang Sanlai ini bisa diselesaikan, mungkin keadaan keluarga mereka bisa diringankan. Lin Niang tentu saja tidak mempercayai kata-kata Qi Fei, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, pintu di rumah itu telah dibuka paksa. Hal pertama yang mereka lihat adalah seseorang yang jelas terlihat seperti seorang gangster.
Laki-laki itu berpakaian tidak rapi, rambutnya berserakan di mana-mana, janggutnya tidak terawat, dan sekujur tubuhnya berbau tidak sedap. Terlihat sangat ceroboh. Dia awalnya memandang Lin Niang dengan mata hijau, tetapi setelah itu melihat Qi Fei di samping Lin Niang. Dia tertawa menghina, menunjuk ke arah Qi Fei dan berkata, "Anakku sayang, ayahmu sudah meninggal, dan aku akan menjadi ayahmu mulai sekarang." Setelah Lin Niang mendengar apa yang dikatakan Wang Sanlai, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Suaminya meninggal secara tidak terduga saat pergi ke pegunungan, sungguh sangat disayangkan. Sebenarnya Wang Sanlai ini, awalnya berteman dengan ayah Qi Fei, dan diberi tempat tinggal di pondok yang dibangun ayahnya di gunung. Kini ketika Wang Sanlai datang ke sini, dia penuh dengan kata-kata kotor. Ketika Qi Fei mendengar ini, dia berjalan mendekat dan memberinya perlawanan keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Plak, terlihat sebuah tamparan mendarat di wajah Wang Sanlai, sangat segar saat larut malam. Semua orang yang hadir bingung. Lin Niang memandang Qi Fei dengan tidak percaya. Kapan Qi Fei memiliki keberanian? Wang Sanlai menutupi sisi kiri wajahnya dan menatap Qi Fei dengan keterkejutan dan kekejaman di matanya. Qi Fei tidak takut sama sekali dan berkata padanya dengan dingin. "Kamu telah sering melecehkan ibuku sebelumnya. Mungkinkah kamu pikir setelah ayahku meninggal, tidak ada yang bisa melindungi kami?" Tentu saja Wang Sanlai tidak menganggap serius Qi Fei, dan tidak ada orang di sekitarnya yang mengetahui hal itu. Qi Fei adalah seorang pengecut, dia tidak berani berbicara ketika melihat ibunya dilecehkan. Kenapa dia berani memukulnya hari ini? Untungnya, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik hari ini. Wang Sanlai meletakkan tangannya, menjilat gusinya dan mengangguk. Oke, jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu hari ini." Setelah mengatakan itu, Wang Sanlai menoleh dan berkata pada kegelapan di belakangnya. "Saudaraku, keluarlah, tangkap wanita jalang ini dan mari kita nikmati bersama." Setelah Lin Niang mendengar apa yang dikatakan Wang Sanlai, dia melihat ke tempat gelap itu dengan sangat gugup. Qi Fei tampak tenang, seolah tidak mendengar ancaman Wang Sanlai sama sekali. Sungguh lucu, karena dia berani berdiri dan menghajarnya, dia pasti yakin akan kemenangan. Kualifikasi apa yang harus dilawan oleh orang-orang yang hanya bisa pamer ini? Begitu Wang Sanlai selesai berbicara, beberapa sosok keluar dari kegelapan. Qi Fei menghitung dan menemukan total ada 3 orang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua tampak seperti Wang Sanlai. Qi Fei tahu bahwa orang-orang ini seharusnya berada di lubang jembatan bersama Wang Sanlai. Benar-benar seekor katak yang ingin makan daging angsa. Lin Niang tahu bahwa dengan begitu banyak orang malam ini, dia dan Qi Fei sendirian tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Dia tidak bisa menahan tangis kesedihan dan berteriak keras. Seseorang datang. Tolong. Dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Yang paling dia khawatirkan adalah apakah orang-orang ini akan merugikan Qi Fei. Suara Lin Niang sangat jelas terdengar pada larut malam ini. Tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh. Jadi orang lain pasti bisa mendengarnya. Namun, Wang Sanlai memandang Lin Niang dengan raut wajahnya dan berkata sambil mencibir padanya. "Berhentilah berteriak. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu meskipun kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah. Kakak iparku adalah pejabat pemerintahan. Siapa yang berani macam-macam denganku?" Wang Sanlai berkata dengan ekspresi arogan. Pada saat ini, terdengar suara seseorang mendekati pintu. Wang Sanlai masih merasa sedikit malu dan berbalik dengan ekspresi galak. Itu adalah pria parubaya berjanggut, dan pria itu memandang Wang Sanlai dan yang lainnya dengan wajah serius. Pria parubaya itu berkata kepada Wang Sanlai. "Wang Sanlai, jangan pergi terlalu jauh. Kamu sering datang ke desa bunga persik kami akhir-akhir ini. Sekarang kamu datang bahkan saat larut malam. Apa menurutmu desa bunga persik kami kosong?" Bab 2, Wang Sanlai. Dalam beberapa tahun terakhir, akibat masalah kekeringan, penduduk desa di desa bunga persik menjalani kehidupan yang sangat sulit. Sebagai kepala desa, ia juga menderita sakit kepala setiap hari. Jadi dia lalai mengendalikan orang-orang seperti Wang Sanlai, tetapi mereka bertindak terlalu jauh. Dia datang untuk mengganggu warganya beberapa kali, bahkan saat larut malam, tapi dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Qi Fei memandang pria parubaya yang berbicara dengan benar. Menurut ingatannya, dia adalah kepala desa dari desa bunga persik. Orang lain mungkin tidak bisa datang,
Tapi sebagai kepala desa di Desa Bunga Persik, dia pasti harus datang. Tetapi meskipun kepala desa maju, dia tetap tidak bisa menghentikan Wang Sanlai. Wang Sanlai baru saja ditampar oleh Qi Fei, dan sekarang dia sudah sangat marah. Dia bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu, jadi dia menunjuk langsung ke seseorang dan berkata, "Kamu seret orang tua itu pergi," dia benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja, dia tidak berani melakukan hal yang terlalu ekstrim kepada kepala desa. Setelah mendengar ini, pria itu mengangguk dan berjalan bersiap menyerang kepala desa. Melihat ini, kepala desa Qi menjadi semakin muak dengan para bajingan ini. Sungguh menyedihkan bahwa Lin Niang telah kehilangan suaminya, tetapi orang-orang ini ingin mengganggu Lin Niang lagi dan lagi. Memang benar putra Qi Fei sungguh sia-sia, dan dia masih harus mengungkapkan hal seperti itu. Kepala desa Qi hendak meminta bantuan, memanggil semua penduduk desa untuk membantu. Meskipun saudara ipar Wang Sanlai berasal dari pemerintahan, masalah ini tidak dibenarkan oleh Desa Bunga Persik mereka. Saat ini, Qi Fei berkata kepada Wang Sanlai, "Kamu benar-benar sombong, apa kamu pikir kamu tidak bisa mati?" Setelah mengatakan itu, Qi Fei bergegas maju dan menendang kepala Wang Sanlai. Wang Sanlai terjatuh ke tanah karena benturan yang sangat besar. Dia terbaring di tanah dengan perasaan pusing. Setelah beberapa saat, dia memuntahkan darah ke seluruh lantai dengan suara keras. Tidak ada yang menyangka Qi Fei akan menyerang Wang Sanlai begitu tiba-tiba. Dia tampak tercengang. Kepala desa Qi berhenti berteriak ketika dia hendak memanggil seseorang, dan menatap Qi Fei dengan tatapan kosong. Kapan Qi Fei menjadi begitu kuat? Qi Fei tidak berniat melepaskan Wang Sanlai saat ini. Dia terus berjalan, mengambil kerah bajunya, dan berkata padanya, "Bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu tidak bisa berdiri sekarang?" Wang Sanlai merasa seperti sedang melihat bintang saat ini dan tidak dapat melihat Qi Fei dengan jelas di depannya. Tapi suara Qi Fei bisa terdengar, jadi dia hanya bisa berkata dengan mulut berbusa. "Maafkan aku leluhur, aku salah, aku tidak pernah berani melakukannya lagi." Qi Fei sungguh hebat, ternyata dia hanya berpura-pura menjadi pengecut sebelumnya. Sial sekali, menurutnya anak yatim dan janda di keluarganya mudah dibuli. Ketiga orang yang dibawa Wang Sanlai terkejut melihat Wang Sanlai dipukuli. Sungguh tidak sopan bagi mereka untuk meminta belas kasihan begitu cepat. Salah satu dari mereka berkata dengan tidak puas. "Untungnya, kamu sangat baik mengajak kami datang ke sini. Mengapa kamu tidak membiarkan kami menikmati keindahan, dan malah menipu kami agar datang melihatmu memohon ampun? Ternyata kamu sendiri tidak memiliki kemampuan. Kamu telah datang ke sini beberapa kali tanpa hasil, jadi sebaiknya kamu memberikan keindahan ini kepada kami." Mereka merasa betapapun kuatnya Qi Fei, dia tidak bisa mengalahkan 3 kepala dengan 6 kepalaan. Jika mereka bertiga maju bersama-sama, tidak mungkin mereka bisa dikalahkan. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berlari menuju Qi Fei dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka juga tahu bahwa Qi Fei sulit untuk dihadapi, jadi mereka berencana untuk mengeroyoknya. Ketika kepala desa Qi melihat ini, dia tidak ragu lagi dan segera berbalik dan berlari memanggil seseorang. Bagaimanapun, Qi Fei dan ibunya berasal dari Desa Bunga Persik, jadi tidak ada alasan bagi kepala desa untuk menutup mata saat mereka diintimidasi oleh orang-orang dari luar desa. Lin Niang melihat mereka bertiga berkumpul. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qi Fei tiba-tiba menjadi begitu kuat, dia masih merasa khawatir. Lin Niang berkata pada Qi Fei dengan gugup, "Feier, hati-hati." Qi Fei tidak punya waktu untuk menjawab saat ini. Sekarang sudah larut, dan satu-satunya sumber cahaya adalah bulan dan bintang di pegunungan Tianshan. Saat dia menghadapi 3 bajingan, meskipun dia tahu seni bela diri, dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Benar saja, kekhawatirannya benar, salah satunya ternyata memegang pisau di tangannya. Hanya ada kilatan cahaya dingin, dan itu menusuk ke arahnya dengan ganas. Untungnya, dia tidak pernah meremehkan lawannya, sehingga dia dengan mudah menghindari serangan tersebut. Lin Niang menyaksikan dengan ngeri. Ketika dia melihat ada pisau di sisi lain, dia langsung berseru, "Feier, ketiganya punya pisau." Setelah Qi Fei mendengar ini, dia berpikir sejenak. Dia langsung menendang orang yang paling dekat dengannya, lalu berlari menuju Wang Sanlai, yang terbaring terkapar di tanah. Wang Sanlai telah sedikit pulih saat ini, dan ketika dia melihat Qi Fei berlari ke arahnya, jantungnya menegang. Dia dengan cepat menggeliat kembali dan berkata, "Jangan pukul aku,
aku tidak memukulmu. Qi Fei mengabaikannya dan dengan cepat berjongkok untuk mencari sesuatu. Benar saja, sebilah pisau juga ditemukan di tubuhnya. Harga pisau yang dikendalikan pada zaman dahulu juga cukup tinggi, dan para gangster ini sebenarnya bisa saja memegang pisau kecil di tangan mereka. Asal-usulnya mungkin tidak diketahui. Ini juga menunjukkan bahwa mereka masih memiliki uang di tangan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki senjata tersebut. Wang Sanlai jelas sedikit panik setelah melihat Qi Fei mengambil pisaunya. Dia segera bangkit dan ingin mengambilnya kembali. Qi Fei menendangnya dan berkata, "Aku akan mengurusmu nanti." Kemudian, dia berbalik dan menangani ketiga orang itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang seni bela diri. Itulah sebabnya mereka tidak menakutkan di mata Qi Fei. Itu hanya cara bermain mereka yang putus asa. Tidak apa-apa berurusan dengan orang biasa, tetapi tidak cukup berurusan dengan orang yang memiliki seni bela diri seperti Qi Fei. Saat ini, seseorang bergegas ke arahnya dengan pisau di tangannya. Qi Fei merunduk dan menghindari pukulan fatal ini. Kemudian dia menggaruk perutnya dengan pisau, dan kulit serta daging pria itu langsung terkoyak. Saat ini, yang terakhir masih berdiri. Qi Fei memegang pisau berdarah dan menatap pria itu dalam diam. Baru kemudian dia menjadi takut, dan dia sedikit ragu-ragu, tidak tahu apakah harus terus bergerak maju. Qi Fei tidak berniat melepaskannya. Orang jahat takut akan kekuasaan tapi tidak takut pada kebajikan. Jika dia tidak mengalahkan mereka semua hari ini, orang-orang itu pasti akan datang lagi. Pria itu mungkin melihat bahwa Qi Fei tidak berniat melepaskannya, jadi dia akhirnya berbalik dan lari. Qi Fei tidak mengejar, tapi mengayunkan pisaunya. Dalam kegelapan, dia menikam kaki kiri pria itu dengan akurat. Kekuatannya begitu kuat sehingga pria itu terjatuh tanpa menyadarinya. Dia mencengkeram kaki kirinya yang terluka dan terus melolong. Cepat, tepat di depan, tangkap mereka. Saat ini, suara kepala desa Qi terdengar. Kepala desa Qi sekarang memanggil semua penduduk desa, dan ketiga gangster itu mendengar suara ini. Mengetahui bahwa mereka tidak akan berhasil hari ini, mereka berjuang untuk berdiri dan ingin berlari. Mereka tidak terlalu takut, terutama karena ada pendukung di belakang mereka. Pisau di tangan mereka juga diberikan oleh pendukung mereka. Sekarang mereka hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri dengan lancar. Setelah kepala desa Qi membawa semua orang, dia terkejut saat mengetahuinya. Qi Fei bisa menangani 4 orang sendirian. Semua orang memegang obor sehingga mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini. Darah. Salah satu yang penakut melihat sebilah pisau tertancap di kaki kiri pria itu. Mereka semua adalah petani yang jujur, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, jadi mereka terkejut. Qi Fei berjalan mendekat dan mengambil pisaunya di dekat cahaya api. Pria itu tidak bisa menghentikan gerakan Qi Fei dan langsung berteriak. Bab 3, Bunuh. Saat itulah semua orang bereaksi. Ternyata teriakan yang baru saja mereka dengar di jalan bukan berasal dari Qi Fei. Para gangster inilah yang berteriak kesakitan. Kepala desa Qi memandang Qi Fei yang dingin itu dengan tatapan kosong dan berkata, Qi Fei, apakah kamu mengalahkan mereka semua sendirian? Dia juga khawatir jika dia datang sedikit terlambat, Qi Fei akan dibunuh oleh orang-orang hooligan ini. Kenapa situasinya terbalik? Penduduk desa di sekitarnya memandang Qi Fei dengan keraguan saat ini. Jika Qi Fei benar-benar memiliki kemampuan ini, Lin Niang tidak akan diganggu hingga diam sebelumnya. Lin Niang berdiri di belakang Qi Fei dan memandangnya dengan lega. Dia sangat senang putranya telah dewasa dan benar-benar mampu. Qi Fei mengangguk setelah mendengar ini dan berkata kepada kepala desa. Kepala desa, Anda juga telah melihat orang-orang ini datang untuk mengganggu kami berulang kali. Kepala desa Qi dan penduduk desa di belakangnya mengangguk setelah mendengar ini. Hal ini jelas bagi semua orang, tetapi mereka juga orang biasa. Pertama, dia tidak berani menghadapi para bajingan ini, dan kedua, dia juga takut dengan saudara ipar Wang Sanlai. Yang terpenting adalah keluarga mereka sendiri hampir tidak punya makanan untuk dimakan, jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mengurus pekerjaan rumah orang lain. Jadi setiap orang hanya bisa melindungi dirinya sendiri dengan bijak. Artinya, Wang Sanlai ini bertindak terlalu jauh malam ini dan benar-benar membawa seseorang untuk datang. Mereka juga tidak bisa menangani hati nuraninya sendiri, jadi mereka semua berkumpul untuk membantu. Melihat ini, Qi Fei berkata kepada mereka, Oke, selama semua orang bersaksi untukku, itu saja sudah cukup.
Setelah mengatakan itu, Qi Fei berjalan menuju orang terdekat dengan pisau. Orang itu baru saja menatap ibunya dengan tatapan mesum. Dia sudah lama tidak menyukai orang itu. Melihat ini, pria itu menatap Qi Fei dengan mata ngeri dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Kami semua telah dikalahkan olehmu. Kami tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Jangan melangkah terlalu jauh." Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa menghentikan langkah Qi Fei. Qi Fei berjalan ke arahnya, berlutut dan mencibir padanya. "Dosamu terlalu banyak. Sejak kamu berani merepotkan ibuku, kamu harus bersiap untuk mati." Semua orang tidak bisa menahan nafas ketika mereka mendengar Qi Fei mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Citra Qi Fei sebelumnya mengakar terlalu dalam di hati orang-orang. Kapan dia menjadi begitu kejam? Sebelum ada yang bisa bereaksi, Qi Fei menikam tepat di jantungnya dengan pisau. Puff! Terdengar suara kulit terkoyak begitu jelas, lelaki itu bahkan tidak berteriak, dia sudah tak bernyawa. Feier, ketika Lin Niang melihat Qi Fei berani membunuh seseorang secara langsung, dia sangat ketakutan sehingga dia membuka mulut dan menutup mulutnya karena tidak tahu harus berbuat apa. Ini membunuh orang. Meskipun orang-orang ini datang untuk mengganggunya di tengah malam, mereka belum berhasil. Kalau bicara ke pengadilan, Qi Fei tetap harus bertanggung jawab. Dan keluarga mereka tidak dapat lagi menahan kesulitan apapun. Bahkan jika Qi Fei dikirim ke penjara, dia juga tidak akan hidup. Penduduk desa di sekitarnya juga tersentak saat melihat Qi Fei melakukan ini. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Qi Fei akan berani membunuh seseorang. Dan dia dibunuh di depan mereka. Ketika para gangster itu melihat saudara laki-laki mereka meninggal, mereka sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri. Mereka tidak lagi terlalu peduli, dan mereka ingin berlari meskipun mereka berguling dan merangkak. Qi Fei memutar pisau di tangannya, melihat punggung mereka dan berkata dengan dingin. "Jika kalian berani mengambil langkah lain, aku akan membunuh kalian semua." Orang-orang itu sangat ketakutan di malam hari sehingga mereka tidak berani mengambil langkah lagi setelah mendengar kata-kata suram tersebut. Namun, setelah mendengar kata-kata Qi Fei, mereka sepertinya tidak berniat membunuh mereka. Jadi mereka berhenti dengan rasa beruntung. Salah satu dari mereka lebih pintar dan segera berbalik dan berlutut di hadapan Qi Fei untuk memohon belas kasihan. "Maaf, kami telah meremehkan orang lain. Kami tidak berani melakukannya lagi. Leluhur, tolong ampuni kami." Penduduk desa Bunga Persik memandang para gangster yang biasanya tidak takut ini. Sekarang dia sangat patuh, berlutut di tanah dengan tangan terkepal dan dengan saling memohon belas kasihan Qi Fei. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Lin Niang juga datang dengan panik dan berkata pada Qi Fei, "Feier, kamu tidak bisa membunuh orang-orang ini. Jika kamu membunuh terlalu banyak orang, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Hingga saat ini, Lin Niang masih memikirkan Qi Fei. Jika hanya membunuh satu orang saja, bisa dikatakan kesalahan saat itu. Bagaimanapun, orang-orang ini datang ke rumahnya terlebih dahulu, jadi Qi Fei secara tidak sengaja membunuh seseorang untuk melindungi dirinya sendiri. Orang lain pun berkata, jika mereka semua terbunuh, pasti tidak ada cara untuk mengatasinya. Kepala desa Qi juga bereaksi saat ini dan dengan cepat datang dan berkata kepada Qi Fei. "Ibumu benar, orang-orang ini tidak bisa dibunuh. Akan merepotkan jika pemerintah mengetahuinya." Orang-orang di desa juga mengangguk satu demi satu, dan tentu saja semua orang berkumpul menuju Qi Fei. Keluarga Qi Fei juga memiliki reputasi yang baik di desa. Ayah Qi Fei meninggal secara tidak terduga, dan semua orang merasa sangat disayangkan. Tapi keluarganya sangat menyedihkan, dan masih ada orang yang ingin menindasnya. Sekarang semua orang melihat Qi Fei kehilangan kendali dan membunuh orang, mereka semua dapat memahaminya. Jadi semua orang berkata, "Kepala desa benar. Tidak peduli betapa kejamnya orang-orang ini, Qi Fei, kamu harus tetap tenang." Orang-orang yang berlutut di tanah merasa lega saat melihat semua orang di sekitar mereka memohon belas kasihan. Merasa seperti ini, Qi Fei pasti tidak akan membunuh mereka. Qi Fei berani membunuh saudara-saudaranya. Ketika mereka kembali, Qi Fei pasti akan mereka balas. Qi Fei sepertinya tahu apa yang mereka pikirkan, dan berkata kepada dua orang lainnya kecuali Wang Sanlai. "Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu kembali, kan? Ini penuh ancaman, dan keduanya adalah orang-orang yang bebas memilih.
Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud Qi Fei? Mendengar ini, dia mengangguk cepat dan berkata, aku tahu, jangan khawatir, kami akan memastikan untuk tidak berbicara omong kosong ketika kami kembali, masalah ini hanya akan tinggal di perut kami. Namun hati mereka merasa tidak nyaman. Mengapa Qi Fei ini begitu kuat? Dia bahkan tahu apa yang mereka pikirkan. Bukankah Wang Sanlai mengatakan bahwa Qi Fei adalah pecundang? Itu semua karena mereka terlalu mempercayai Wang Sanlai. Mereka harus meminta penjelasan Wang Sanlai ketika mereka kembali. Pada saat ini, Wang Sanlai berkata kepada Qi Fei dengan rasa takut. Yah, bagaimana denganku? Qi Fei hanya berkata dia tidak akan membunuh keduanya, tapi tidak memberitahunya. Setelah melihat metode pembunuhan brutal Qi Fei barusan, dia tidak ragu lagi. Jika Qi Fei ingin membunuhnya, dia pasti akan melakukannya. Jadi sekarang dia tidak berani mengancam Qi Fei, dia hanya bisa menyerah. Semua orang di sekitar memandang Qi Fei dengan saksama. Qi Fei membalikkan pisau di tangannya dan berkata kepada Wang Sanlai sambil tersenyum. Setelah semua yang kamu lakukan, apa kamu masih ingin pergi? Ketika Wang Sanlai mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, rambutnya tiba-tiba berdiri. Fitur wajah halus Qi Fei saat ini seperti setan di matanya. Dia tidak berani lari, jadi dia hanya bisa bersujud lebih keras dan terus berbicara. Maafkan aku leluhur, maafkan aku tidak berani melakukannya lagi, bisakah Tuan memperlakukanku seperti kentut saja? Aku benar-benar tidak berani melakukannya lagi. Kepala desa Qi melihat ekspresi Qi Fei dan menebak bahwa Qi Fei tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bab 4, Mayat Terkubur. Memang benar, bagaimana mungkin Qi Fei membiarkan Wang Sanlai pergi begitu saja? Pelaku dari semua ini adalah Wang Sanlai. Namun ada satu hal yang ingin Qi Fei konfirmasi kepada Wang Sanlai. Apa yang kalian lakukan untuk kakak iparmu yang pejabat bajingan itu? Qi Fei juga tahu bahwa jika dia memberi pelajaran pada Wang Sanlai hari ini, dia pasti akan menyinggung pejabat di belakangnya. Jadi dia juga ingin menanyakan petunjuknya. Setidaknya ada sesuatu yang bisa dia ketahui tentang Jiang Yong kali ini. Setelah Wang Sanlai mendengar pertanyaan Qi Fei, ekspresinya berubah dan dia menolak mengatakan apapun. Orang-orang di sekitarnya juga memandang Qi Fei dengan wajah bingung, bertanya-tanya mengapa Qi Fei menanyakan hal ini. Qi Fei melihat Wang Sanlai tidak mau berbicara, jadi dia tidak bertanya lagi. Dia berkata sambil mencibir, jika kamu tidak mau memberitahuku, jangan beritahu aku. Aku bisa mencari tahu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arahnya dengan pisau terangkat. Setelah Wang Sanlai melihat tindakan Qi Fei, dia tahu bahwa Qi Fei akan membunuhnya, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia segera meminta jalan keluar. Tapi Qi Fei tidak mendengarkan permintaan belas kasihan Wang Sanlai dan tetap tidak bergeming sama sekali. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi dingin dan menutup tenggorokannya dengan pisau. Wang Sanlai membuka matanya dengan enggan dan jatuh ke tanah hingga mati. Ada penduduk desa yang penakut di sekitar yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka dan berseru dengan suara rendah. Mereka benar-benar tidak menyangka Qi Fei begitu kejam. Lin Niang juga mendekat dan melihat tubuh Wang Sanlai di tanah. Mengetahui bahwa Qi Fei sedang memikirkannya, dia bahkan melakukan sesuatu yang berbahaya seperti membunuh seseorang. Dia sangat tersentuh. Setelah Qi Fei memahami momok Wang Sanlai, dia melihat kedua gangster yang masih hidup itu lagi. Melihat Qi Fei telah membunuh dua orang tanpa berkedip, Qi Fei itu pasti juga tidak khawatir untuk membunuh dua orang lagi. Ketakutan di hati mereka melampaui kata-kata. Dia hanya bisa melihat Qi Fei dengan gemetar, berharap dia akan menyelamatkan nyawanya. Qi Fei bertanya pada mereka, bagaimana dengan kalian? Haruskah kalian mengatakannya atau tidak? Setelah kedua gangster itu melihat apa yang terjadi pada Wang Sanlai, beraninya mereka terus menyembunyikannya di sini di hadapan Qi Fei. Dia mengatakan semuanya tanpa menyembunyikan sepatah kata pun. Tuan Jiang meminta kami merampok pedagang yang lewat dan memberinya uang. Kami juga terpaksa melakukannya. Leluhur, tolong jangan bunuh kami. Jiang Yong adalah seorang pejabat, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Penduduk desa sekitar kaget saat mendengarnya. Sebelumnya, mereka sangat menghormati Jiang Yong, bagaimanapun juga, dia memiliki status seperti itu. Tapi sekarang setelah mendengar ini, kesan semua orang terhadap Jiang Yong semakin memburuk. Qi Fei ingin bertanya kepada mereka di mana uang itu, tetapi karena ada begitu banyak orang luar di sini, sulit baginya untuk bertanya. Uang dan sutra menggerakkan hati masyarakat. Di masa kekeringan ini, setiap rumah tangga mengalami masa-masa sulit. Jika ada orang di sini yang punya pemikiran, maka uangnya akan merepotkan.
Kedua gangster itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Qi Fei dan melanjutkan. Tapi kami tidak tahu di mana uang itu. Semuanya disembunyikan oleh Wang Sanlai. Seperti yang Anda tahu, Jiang Yong adalah saudara ipar Wang Sanlai. Mereka pasti memiliki hubungan yang lebih baik. Qi Fei tahu dengan melihat ekspresi mereka bahwa mereka tidak berbohong. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan tidak berniat membunuh mereka. Tapi dia tetap harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. Setelah apa yang terjadi malam ini, kalian tahu apa yang harus dilakukan saat pergi, kan? Kedua pria itu mengangguk penuh semangat dan berkata seolah-olah mereka sedang menumbuk bawang putih. Kami tahu, kami tidak melihat apapun malam ini, dan kami belum pernah ke desa bunga persik. Bagaimanapun, apa yang mereka lakukan sangat tercela, bahkan sekelompok orang datang ke desa bunga persik untuk mencari masalah. Itu tidak dipublikasikan secara eksternal. Selama kalian tahu, itu tidak akan menjadi masalah. Jika aku mendengar sesuatu di luar, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh kalian, jadi pergilah. Qi Fei berkata kepada mereka dengan sengit. Ketika kedua pria itu mendengar bahwa Qi Fei mungkin akan membunuh mereka, mereka langsung ketakutan dan kehilangan semua pikiran buruk terakhir mereka. Melihat mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, kepala desa Qi menghela nafas dan berkata, jika saya tahu mereka memiliki karakter seperti ini, saya seharusnya bersatu dengan penduduk desa untuk mengambil tindakan. Selama penduduk desa bunga persik mengambil tindakan bersama, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menakuti para gangster ini. Hanya saja mereka benar-benar menganggap para gangster ini kuat pada saat itu, sehingga mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka. Mereka khawatir hal itu akan lebih merugikan Qi Fei, ibu dan anak. Hal inilah yang membuat para gangster ini begitu sombong. Qi Fei berkata sambil tersenyum kepada kepala desa dan penduduk desa yang datang membantu kali ini. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tahu kamu tidak ingin melihat pemandangan seperti ini, dan aku tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Qi Fei membunuh dua orang di depan semua orang, jadi dia masih harus menjelaskan. Di zaman kuno, sangat penting untuk melapor kepada kelompok agar tetap hangat, bahkan jika Qi Fei membunuh seseorang. Tapi selama Qi Fei termasuk dalam desa bunga persik mereka, maka mereka pasti akan tetap membantu Qi Fei. Jadi semua orang melambaikan tangan dan mengatakan itu bukan apa-apa. Yang lebih mengejutkan mereka tentang Qi Fei adalah metode kejamnya. Salah satu pria parubaya berkata sambil menghela nafas. Nak, kamu benar-benar tidak bisa mengatakannya pada saat-saat biasa, tetapi pada saat kritis, kamu sangat kuat. Dengan permulaannya, semua orang mulai berbicara. Pamanku salah menilaimu sebelumnya dan mengira kamu tidak tahan. Hari ini, saat aku melihatmu, kamu akhirnya terlihat seperti kepala keluarga. Qi Fei, kenapa kamu begitu kuat? Sapuan kaki tadi adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kebanyakan orang. Ya, menurutku begitu. Qi Fei, apakah kamu memiliki keterampilan seni bela diri? Semua orang mulai berdiskusi bagaimana Qi Fei bisa mengalahkan 4 orang sendirian. Lin Niang juga melihat ke arah Qi Fei saat ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa Qi Fei menjadi berbeda. Qi Fei tidak berniat menjelaskan kepada semua orang, tetapi melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, saat dihadapkan pada hidup dan mati, setiap orang akan memiliki daya ledaknya masing-masing. Selama saya di sini, ibu saya tidak akan pernah diganggu. Setelah mengatakan itu, dia melihat kedua mayat di tanah. Kedua mayat ini harus dibuang, begitu kata Qi Fei kepada semua orang. Paman dan saudara yang terkasih, saya ingin tahu apakah saya dapat menyusahkan Anda dengan bantuan. Bahkan orang-orang itu sebelumnya meremehkan Qi Fei dan berpikir dia terlalu pengecut. Tapi sekarang semuanya telah berubah dengan Qi Fei. Bahkan mereka sedikit takut. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, tidak ada alasan mengapa mereka tidak melakukannya, dan mereka semua mengangguk dan berkata dengan gembira. Kita semua adalah sesama penduduk desa. Jika ada masalah, tanyakan saja pada Qi Fei apakah Anda membutuhkan sesuatu. Karena kami semua ada di sini, kami pasti akan membantu Anda. Mendengar ini, Qi Fei mengangguk dan berkata kepada mereka, saya ingin meminta semua orang membantu saya menguburkan kedua jenazah ini. Setelah siksaan tadi, sebagian besar malam telah berlalu. Akan terlalu sulit baginya untuk menguburkan dua orang sendirian. Setelah Lin Niang mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, iya, kedua orang ini harus ditangani. Jika tidak, akan ada masalah yang tidak ada habisnya. Lin Niang tahu bahwa Qi Fei membunuh kedua orang ini karena dia. Jadi dia berjalan mendekat dan berpikir untuk menyeret kedua mayat ini. Melihat ini, Qi Fei segera berhenti dan berkata, Ibu, tolong berhenti bergerak. Ibu kurang tidur akhir-akhir ini. Ibu kembali dan istirahat dulu.
Serahkan semuanya di sini padaku. Setelah Lin Yang mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia mengangkat kepalanya dan meliriknya. Ada tatapan yang tidak bisa dimengerti di matanya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun pada akhirnya dia menghela nafas, mengangguk dan berbalik. Kepala desa Qi memanggil dua orang kuat untuk mengangkat kedua mayat itu terlebih dahulu. Lalu dia berkata tentang lepas landas. Kubur saja mereka di gurun di belakang gunung. Tidak ada tempat tinggal manusia di sana, dan merupakan tempat teraman untuk penguburan jenazah. Qi Fei mengangguk dan mengikuti semua orang ke gunung belakang. Dalam perjalanan, kepala desa Qi juga berkata kepada penduduk desa di belakangnya. Semuanya, tolong jangan beritahu siapapun apa yang terjadi malam ini. Qi Fei adalah warga desa bunga persik kita. Kita akan makmur dan menderita bersama. Semua orang mengerti, bukan? Orang-orang di belakangnya mengangguk tanpa keberatan. Tapi Qi Fei tidak berpikir demikian. Seperti kata pepatah, kalau hutannya luas, pasti banyak jenis burungnya. Jika satu atau dua, tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki pemikiran lain. Tapi sekarang ada 20 atau 30 orang yang hadir, jadi sulit untuk menjamin bahwa beberapa dari mereka tidak memiliki pemikiran lain. Oleh karena itu, ia tetap harus bersiap sejak dini, setidaknya jangan sampai bertempur tanpa persiapan ketika saatnya tiba. Qi Fei benar, di antara kelompok orang ini, beberapa orang memang memiliki niat jahat. Pembunuhan adalah kejahatan serius di era manapun. Qi Laohu berpikir dalam hati bahwa dia memiliki pegangan kunci dan kartu truf Qi Fei. Akan sangat rugi jika kita tidak memanfaatkannya. Dia tidak rakus akan kecantikan, tapi rakus akan uang. Keluarga mereka masih tergolong miskin di desa bunga persik. Akibat kekeringan yang terjadi beberapa tahun terakhir, keluarga mereka sudah lama tidak mampu bertahan hidup. Meski mengandalkan dukungan kepala desa, dia tidak mati kelaparan. Bahwa Wang Sanlai bukanlah orang biasa, saudara iparnya adalah pejabat resmi. Wang Sanlai sudah meninggal, dan cepat atau lambat saudara iparnya akan mengetahuinya. Mustahil untuk tidak menemukan seseorang pada saat itu, jika dia melaporkan Qi Fei tentang pembunuhan orang pada saat itu. Pasti akan banyak pahalanya. Jadi Qi Laohu berada di belakang kerumunan, menatap punggung Qi Fei dengan senyum jahat. Di matanya, Qi Fei hanyalah uang. Indra keenam Qi Fei sangat tajam. Ketika dia melihat seseorang sedang menatapnya, dia segera berbalik untuk melihat ke arahnya. Bab 5, Jiang Yong. Qi Laohu sangat ketakutan sehingga dia segera membuang muka dan tersentak. Qi Laohu merasa Qi Fei menjadi terlalu kuat, dan dia sangat tajam. Semua orang bekerja sama dan segera menguburkan kedua mayat tersebut. Tapi kepala desa Qi masih berkata kepada Qi Fei dengan wajah cemberut. Qi Fei, bagaimanapun juga, kamu melakukan pembunuhan hari ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak ketahuan, tetapi jika kamu ketahuan suatu hari nanti. Jangan khawatir, kepala desa. Satu orang yang melakukan pekerjaan dan yang lain tidak perlu bertanggung jawab. Saya melakukannya sendiri, dan itu pasti tidak ada hubungannya dengan seluruh desa. Qi Fei tahu bahwa kepala desa Qi khawatir perbuatannya akan menyeret desa. Qi Fei sangat bersyukur bahwa semua orang dapat membantunya menguburkan jenazah malam ini dan bersedia menyembunyikan masalah ini. Tentu saja, tidak mungkin untuk mendorong lebih jauh. Kepala desa Qi melihat Qi Fei menjadi begitu transparan sekarang, dan dia juga semakin menyukainya. Jadi dia berbicara dengannya dengan lebih ramah. Oke, keluargamu tidak boleh menghadapi pelecehan dari orang-orang ini di masa depan. Kamu telah dewasa, dan kamu harus bekerja keras untuk menghidupi keluargamu. Pada saat yang sama, kedua gangster itu terluka, tetapi mereka berlari menuju Kabupaten Taohua tanpa mengetahui kecepatan mereka. Mereka benar-benar terlalu takut. Bagi mereka, Qi Fei ini sama menakutkannya dengan reinkarnasi hantu jahat. Kakak kedua, bukankah kakak laki-laki tertua mengatakan bahwa Qi Fei itu sia-sia? Mengapa dia menjadi begitu kuat hari ini? Salah satu dari mereka bertanya, sangat bingung. Kakak laki-laki tertua yang dia bicarakan tentu saja adalah Wang Sanlai. Wang Sanlai dengan mudah menjadi kakak laki-laki tertua dari orang-orang ini berdasarkan hubungannya dengan saudara iparnya. Orang yang ditanyai memasang ekspresi muram dan menutupi kaki kirinya yang berdarah. Pisau Qi Fei menembus begitu dalam sehingga pendarahannya tidak berhenti dalam waktu lama. Setelah mendengar saudaranya menanyakan hal ini, dia hanya bisa berkata, "Oke, anggap saja apa yang terjadi malam ini tidak pernah terjadi. Kakak tertua kita sudah meninggal. Jika orang lain mengetahuinya, kita tidak bisa lepas dari masalah ini. Mereka semua adalah sekelompok bajingan tidak terikat, jadi saat ini mereka semua berusaha memutuskan hubungan mereka." Saat ini, mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kedua belah pihak memandang sosok di depan mereka dengan sedikit ngeri.
Pria itu mengenakan pakaian bagus dan memiliki pisau di pinggangnya. Berdiri di depan jelas sedang menunggu mereka. Melihat kedua orang itu berhenti, dia berkata dengan tidak puas. Kemarilah, kenapa kalian masih berdiri di sana? Kedua orang itu terkejut, lalu berjalan dengan hati-hati dan berkata, Tuan Jiang Yong. Jiang Yong adalah saudara ipar Wang Sanlai, dan dia adalah pejabat di pemerintahan. Meskipun Jiang Yong melihat luka di tubuh mereka, dia menutup mata dan berkata kepada mereka. Bagaimana hal yang aku minta kalian lakukan? Alasan mengapa Jiang Yong, sebagai pejabat, masih bersedia bergaul dengan para gangster tersebut. Itu juga karena para gangster ini adalah tangan ketiganya, dan mereka dapat melakukan beberapa hal yang diinginkan untuknya. Gangster yang dipanggil saudara kedua mendengar ini dan berkata dengan hati-hati. Tuan Jiang Yong, kami merampok pedagang yang Anda minta kami rampok, tetapi uang itu ada pada saudara tertua, dan kami tidak tahu di mana dia menyimpan itu. Di mana dia, Wang Sanlai? Kemana dia pergi untuk menimbulkan masalah? Jiang Yong melihat luka di tubuh mereka dengan jijik dan berkata. Rasanya masing-masing dari mereka terluka, dan Wang Sanlai mungkin juga terluka. Menunda dia mendapatkan uang adalah kejahatan keji. Mendengar Jiang Yong menanyakan hal ini, kedua orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Jiang Yong bekerja sebagai pejabat di pemerintahan, jadi ketika dia melihat ekspresi mereka, dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Dia pun menanyakannya dengan lebih serius. Aku bertanya kepada kalian, di mana Wang Sanlai? Jangan diam. Ketika kedua gangster itu mendengar ini, mereka langsung tegang. Mereka telah berjanji pada Qi Fei sebelumnya bahwa mereka tidak akan pernah menceritakan masalah ini. Ada serigala di depan mereka dan harimau di belakang. Jika mereka tidak memberitahunya, bagaimana mereka bisa melewati level Jiang Yong? Ini benar-benar menempatkan mereka dalam dilema. Jiang Yong menanyakan beberapa patah kata kepada mereka, tapi dia tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Dengan marah, dia mengeluarkan pedangnya dan menempelkannya di leher salah satu gangster dan bertanya. Jika kamu tidak berkata apa-apa lagi, aku akan membunuhmu dengan pisau. Gangster kecil itu paling takut mati. Setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Aku akan bilang, kakak tertua terbunuh. Tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia tidak ingin mengatakan apapun, tetapi intimidasi Jiang Yong terlalu besar. Gangster lain melihat bahwa dia sudah mengatakannya, dan meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Apa? Jiang Yong sangat terkejut setelah mendengar ini. Dengan kepribadian Wang Sanlai yang suka pamer, siapa yang tidak menyangka kalau dirinya adalah salah satu bawahannya. Tapi dibunuh oleh seseorang hanya karena dia tidak dianggap serius. Yang terpenting Wang Sanlai masih memiliki sejumlah uang yang belum sempat diberikan kepadanya. Sekarang dia sudah mati, bukankah dia akan kehilangan banyak uang? Jiang Yong berkata kepada kedua gangster itu dengan wajah cemberut. Siapa yang membunuhnya? Melihat kata-kata itu telah diucapkan sekarang, kedua gangster itu pasti tidak bisa menariknya kembali. Pecahkan saja stoplessnya dan ceritakan semuanya. Jadi mereka segera memberitahuku semua yang terjadi malam ini. Fokusnya adalah pada seberapa kuat seni bela diri Qi Fei. Tapi Jiang Yong tidak mengambil hati masalah ini. Di matanya, Qi Fei hanyalah penduduk desa biasa. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat seseorang. Jadi dia semakin memandang rendah para gangster ini. Jika 4 dari mereka tidak bisa mengalahkan satu, apalagi yang bisa mereka lakukan? Jiang Yong langsung menendang gangster yang terluka ringan itu. Setelah menendangnya ke tanah, dia berkata dengan kejam. Sampah, apa gunanya kalian? Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang petani. Setelah gangster itu ditendang, dia tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa menundukkan kepala dan menerima omelan. Dinasti Naga adalah masyarakat feodal, dan kelas adalah kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Sebagai seorang pejabat, Jiang Yong berkali-kali lebih kuat dari gangster seperti mereka. Jadi meskipun mereka dipukuli atau dimarahi, mereka hanya bisa menahannya. Setelah Jiang Yong menendang seseorang, dia sangat marah. Terlepas dari hal lainnya, Wang Sanlai ini cukup mudah digunakan. Tapi sekarang dia meninggal seperti ini, sungguh tak tertahankan baginya. Dia berkata dengan gigi terkatup. Terbang bersama. Aku ingin melihat apakah kalian masih bisa terbang jika sayapmu patah. Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan pesan untuk kedua gangster ini. Pergi ke kediaman Wang Sanlai dan cari uangnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Kedua orang itu berani menarik napas dalam-dalam hanya setelah Jiang Yong pergi. Orang yang ditendang bangkit dengan keras dan mendatangi orang lain dan berkata, Kakak kedua, apa kabar? Ayo kita obati kakimu.
Pria dengan kaki terluka itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana kita bisa punya uang? Orang seperti kita ditakdirkan untuk mati. Kita mungkin mati suatu hari nanti. Bersambung ke bab selanjutnya.